Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabar kalian semua? Saya harap baik-baik saja. Ya, selamat datang teman-teman di TB Talk seri kedua, episode 2 maksudnya. Untuk TB Talk yang akan saya omongin gitu hari ini, saya akan menceritakan lebih ke pengalaman saya di tahun 2020 ya, di zaman dimana COVID itu lagi benar-benar apa itu namanya, baru awal-awal gitu, masih banyak yang khawatir gitu, masih banyak larangan-larangan gitu. Dulu kan masih sempat ada yang namanya PPKM gitu ya maksudnya ya. Nah, teman-teman semua, saya akan menceritakan gitu ya pengalaman 2020 saya dalam satu video ini. Oke, pertama-tama saya ingin ngucapin gitu ya, terima kasih teman-teman yang mau yang mau menonton video ini maksudnya ya, untuk yeah. Oke teman-teman, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih gitu ke teman-teman buat yang untuk menonton video ini gitu. Saya hanya ingin berbagi pengalaman dulu gitu ya. Mohon izin saya tidak bisa TB Place dulu ya, karena tadi saya sempat nyoba ngerekam gamenya, tapi ternyata ngadet banget gitu ya. Ya maklum visinya kentang gitu. Ya, teman-teman, pertama-tama saya ingin mengucapkan juga gimana kabar teman-teman semua. Saya harap semuanya baik-baik saja, keadaannya sehat gitu, dan keluarga teman-teman juga baik-baik gitu, sehat-sehat gitu ya, amin. Berbeda dengan seri sebelum-sebelumnya gitu ya, dengan di TB Talk ini saya akan mencoba untuk mengambil langkah yang lebih rileks gitu, langkah yang lebih buat mau ngambil episode yang memang khusus gitu buat teman-teman yang ingin rileks atau yang untuk ingin dibawa tidur gitu. Saya akan mencoba untuk membuat video ini gitu loh. Jadi buat teman-teman yang ingin tidur, yang ingin relax, kalian bisa pasang headphone, bisa setel di TV, di speakers gitu segala macam. Karena nanti saya akan memberikan ambience, memberikan mungkin sedikit lagu untuk menemani teman-teman juga sembari mendengar cerita saya gitu ya teman-teman. Okay, I hope you all enjoy, and let's get to the video. Ya, oke deh. In the nutshell, 2020 is a hell lot of mess. Ya, 2020 itu meskipun banyak tragedi gitu ya, memberi banyak impact gitu ya buat kita semua gitu ya. Terutama pada kalangan-kalangan yang pelajar, kalangan-kalangan pekerja gitu, lebih tepatnya semua kalangan gitu ya. Itu memberikan impact yang sangat gede gitu ya. Kenapa? Karena di saat 2020 itulah kita mulai mengenal yang namanya Zoom, work from home gitu. Lalu apalagi ya, mulai ujian menggunakan Google Classroom, Google Form gitu segala macem. Ayo, siapa yang ingat zaman-zaman itu? Sekarang apa yang ingin saya lakukan adalah kalian coba menutup mata kalian gitu. Ingat kembali gitu, apa saja kejadian yang terjadi 2020 itu. Mungkin ada kalian yang ada yang pengalaman buruk, ada pengalaman senangnya juga gitu ya. Tapi saya harap juga
kalian semua dulu tetap baik-baik saja gitu ya, maksudnya semoga kondisinya gitu sekarang lebih baik gitu ya maksudnya ya. Dan apa ya, dan saya di 2020 juga dulu memang banyak gitu ya pengalamannya tuh kayak roller coaster gitu loh, naik turun gitu ya. Di awal tahun saya ada study tour, lalu ada dari keluarga saya ada meninggal, lalu saya mulai bermain online gitu intens dengan teman-teman, lalu ada keluarga meninggal lagi ya, lalu lanjut lah gitu loh. Oke deh guys, saya akan menjelaskan ya, saya akan menceritakan pengalaman saya. Januari 2020 itu saya ingat banget kejadian waktu itu lagi intens di Laut Natuna gitu loh, soal konflik dengan Cina gitu mengenai dispute antara Laut Natuna gitu loh, kayak apa tuh, kayak karena waktu itu Cina mengklaim dari ada sebutannya Nine Dash Line. Nine Dash Line itu jadi semacam garis teritorial laut dari Cina yang secara tidak sengaja mungkin waktu itu melewati batas laut Indonesia gitu ya. Jadi waktu itu benar-benar lagi intens gitu. Lalu ada kejadian juga Jenderal Iran itu terbunuh gitu ya, terbunuh oleh rudal Amerika. Jadi inget banget dulu tuh Januari lalu itu, kalau saya ketemu temen itu bercandanya tuh selalu sama, gue besok OTW nih mau dikirim ke Laut Natuna. Karena memang waktu itu apa ya, perasaan perang dunia ketiganya itu memang benar-benar kerasa gitu ya, antara konflik dengan Amerika Iran, Cina dengan negara-negara Asia Tenggara gitu ya. Itu kerasa banget guys, benar-benar kerasa. Tapi alhasil ya, alhamdulillah ya, kita masih hidup sampai sekarang lah istilahnya ya. Kita masih bisa bernafas lah sampai sekarang lah istilahnya, masih bisa apa ya, ya tidak terjadilah perang dunia ketiganya gitu loh maksudnya teman-teman. Itu Januari 2020. Lalu lanjut Februari 2020, itu masa-masa, kalau buat saya itu masa-masa, bahkan dalam 1 bulan itu ada naik turunnya gitu lah guys ya. Saya ingat banget waktu itu bulan Februari saya harus ngontrol ekskul, karena waktu itu saya jadi wakil ketua ekskul Jepang gitu ya. Jadinya saya harus mengontrol yaitu ekskul Jepangnya gitu, meskipun saya banyak cabut-cabutan, misalnya saya nggak becus gitu jadi wakil ketua gitu. Mungkin buat yang menonton yang berasal dari ekskul saya dulu juga saya ucapkan mohon maaf gitu ya, maksudnya kalau saya dulu nggak betul gitu loh jadi wakil ketuanya. Jadi Februari lalu ada acara namanya adalah Komifuro kalau nggak salah. Jadi tuh saya ingat banget ekskul saya tuh menyewa 1 stand di acara tersebut. Waktu itu di balai kota ya, di daerah-daerah Jakarta Pusat atau Jakarta Selatan, nah, pokoknya mulai ke arah pusat gitu ya. Waktu itu saya kesana naik MRT ya, dan saya datang itu pagi-pagi gitu loh. Dan pas saya masuk itu antriannya parah banget guys, mantap panjangnya. Memang kalau event-event gitu tuh memang apa ya namanya ya, bahkan itu ke pagi-pagi itu jam berapa ya, pokoknya masih ya belum jam 10-an lah gitu loh maksudnya.
tapi udah ngantrinya panjang banget. Saya inget tuh ngantri tuh ya sampai ke basement tuh, mantap. Itu benar-benar apa ya namanya, padat lah gitu maksudnya. Oke, lanjut ya. Terus pas saya masuk tuh ya, udah di dalam tuh, itu benar-benar padat itu guys. Tuh benar-benar lautan manusia tuh dalam satu ruangan, dalam satu aula gede gitu ya, namanya juga balai kota gitu ya. Dan itu benar-benar penuh gitu loh. Ada stand, ada orang-orang cosplayer gitu ya, maksudnya wah banyak banget guys. Dan saya harus menemukan stand saya itu perlu waktu kira-kira 15 menit gitu ya. Jadi waktu itu saya nyoba keliling-keliling nyari itu. Terus saya lihat nih, oh ini kayak familiar nih muka nih, samperin. Oh ternyata bener, itu teman saya kata. Itu stand saya. Lalu karena saya saya kan kelas 11 gitu ya, itu anak-anak kelas 10 nya tuh pada jualan gitu ya. Itu tuh apa ya saya harus inilah apa yang ngatur juga, maksudnya saya lebih tepatnya ngejagain aja lah gitu, maksudnya nemenin nih, kasihan gitu anak-anaknya. Jadi itu saya dari pagi sampai malam itu saya temenin tuh ya, sampai akhirnya pada udah pengen tutup closingan gitu saya temenin. Nah pas siang harinya saya ingat nih jadinya, kebetulan saya lapar dan saya nggak bawa tunai gitu, saya nggak bawa cash gitu ya. Maksudnya saya bawa cash, tapi itu apa ya, tapi waktu itu kalau nggak salah udah saya pakai buat beli headband ya, inget banget headbandnya headband Jepang gitu ya, kalau tulisannya Ichiban gitu, nomor 1. Saya ingat waktu saya beli tuh satunya 25.000. Saya dan waktu itu kejadiannya itu saya cuma bawa uang kira-kira di bawah 100.000 lah, yang itu saya juga butuh untuk ongkos balik gitu. Jadi saya kira apakah di ATM saya ada gitu ya. Jadi saya menuju tuh ke ATM tuh, dan ATM aja gitu ngantrinya mantap, benar-benar luar biasa. Karena apa ya namanya, waktu itu untung waktu itu saya pas lagi ngantri di ATM gitu, saya sempat minta teman saya, sini dong temenin gitu, adik kelas saya kebetulan itu mungkin lagi free gitu ya, samperin saya. Situ kita ngobrol-ngobrol setengah jam ada kali, nyampe juga akhirnya di ATM. Dan tebak guys, pas saya cek di ATM, saya nggak ada saldo sama sekali. Itu saya setengah jam tuh, makanya kayak udah ngantri gitu, panas-panasan gitu di luar kan. Jadi ATM centernya kan memang di luar gitu ya. Jadi saya udah ngantri sama mama, dan udah tuh nyampe, ternyata saya nggak ada saldo gitu. Wah nyesek banget. Ya udah ini kayak udah lapar gitu. Ya udah saya minta teman saya gitu kayak pinjam dulu dong gitu. Saya pinjam uang, saya beli makanan gitu, makan deh. Terus singkat cerita, ini udah malam nih ya, udah malam, teman-teman saya udah mulai rapi-rapi, saya temenin tuh sampai kelar tuh ya. Terus pas sudah kelar nih, jadinya pada siap-siap balik. Saya jujur waktu itu saya nggak sempat makan malam ya, karena saya memang udah out gitu loh, maksudnya saya perlu nanti naik MRT gitu segala macem kan gitu, nggak ada uang gitu maksudnya ya. Terus ya jadi saya mikir ntar aja makan di rumah aja lah gitu. Dan kebetulan banget gitu, ibu saya nelpon, halo gitu, nanti ke ini ya gitu, ke waktu itu saya disuruh ke
Cinere Bellevue nggak salah tuh kan ada. Jadi kebetulan ibu saya nginep di apartemen, lagi nginep di apartemen gitu. Dan ngajakin saya, yo saya terima gitu kan, makan lah gitu kan setidaknya gitu. Waktu itu kondisinya habis isya tuh, langsung kayak saya gaskan pulang tuh, naik Gojek pulang, terus nyampe rumah sebentar, siap-siapin barang gitu ya, langsung berangkat. Terus berangkat nyampe sana, alhamdulillah dibeli. Nah ini sebuah nggak tahu coincidence ya. Setelah saya membeli headband tulisan Ichiban, saya diajak makan Ichiban sushi. Bukan maksud promosi tapi ya sebuah kebetulan aja. Saya diajak makan Ichiban sushi, udah tuh makan kenyang, alhamdulillah tidurnya nyenyak. Oke. Dan itulah yang memorable dari Februari saya. Lanjut ke bulan Maret ya. Bulan Maret ini seperti yang saya bilang juga roller coaster gitu. Awal bulan Maret itu saya bukan diajak sih, memang dari sekolah itu diadakan studi tour. Waktu itu kita ke Museum Bank Indonesia, Museum BI, tepatnya di Kota Tua gitu ya. Waktu itu kondisinya itu bersama dengan gabungan kelas gitu, jadi saya dengan kelas lain gitu ya. Nyampe sana jadi gimana ya, jadi turnya tuh bertahap-tahap gitu. Kita ke Monas dulu, lanjut ke Museum Gajah, dari Museum Gajah kita ke BI. Dan saya itu benar-benar orang yang demen ke museum gitu, jadi itu saya benar-benar nikmatin itu. Dan kita kebetulan ketemu siapa ya, nggak tahu jenderal atau siapa, pokoknya saya ingat banget itu mereka pakai lencana Pakistan gitu, kayak tamu kehormatan lah gitu, datang ke Museum Gajah gitu. Ya walau alam gitu, mungkin presidennya atau siapa saya nggak tahu ya, cuma ya saya ingat ya pokoknya memakai lencana Pakistan, mukanya itu orang-orang Pakistan gitu. Jadinya saya mengasumsikan ya itu mungkin antara kayak semacam konsulat atau ajudan itu, embassy lah dari Pakistan mungkin ya, datang berkunjung ke Museum Gajah gitu. Selesai dan di BI itu apa ya namanya, waktu itu saya lagi demen banget gitu belajar bahasa Belanda gitu ya. Dan karena waktu itu BI itu di Kota Tua gitu, arsitekturnya tuh Belanda banget guys, beneran gitu loh. Kalau kalian ke Museum Bank Indonesia gitu ya, itu apa ya namanya, kayak banyak banget apa ya, kayak bekas-bekas kolonial gitu loh. Kalian bisa merasakan mungkin di tahun 1800 gitu, pokoknya sebelum Indonesia merdeka gitu loh. Iya, jadi saya benar-benar enjoy lah. Memulai pertengahan Maret itu lebih tepatnya pas tanggal berapa ya, 16-17 Maret itu saya dapat kabar, bukan dapat kabar gitu ya, saya menyaksikan sendiri kakek saya meninggal, kakek dari ibu gitu ya. Maksudnya saya gimana ya jadinya, tapi bukan karena COVID gitu ya, waktu itu karena liver gitu, lambung gitu ya, masalah asam lambung gitu. Jadinya sehari sebelum meninggal sempat dibawa ke dokter, tapi dipulangkan, lalu besok harinya akan meninggal gitu loh. Namun alhamdulillah ya, ini alhamdulillah banget guys ya, entah kenapa saya punya firasat waktu itu pas lagi sakratul maut ya. Kondisinya saya berempat gitu, kakek saya, nenek saya dan adik saya gitu. Terus saya lagi di luar lah, pokoknya lagi kerja gitu kan. Dan apa ya, dan alhamdulillah waktu itu saya sempat saya ngerasa kayak ada yang gak beres gitu pas lagi sakratul maut gitu. Nah,
saya ada kepikiran ini panggil ambulan atau gimana gitu ya, tapi saya kayak gimana ya ada perasaan lah gitu loh. Akhirnya saya coba syahadatin gitu, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus saya coba untuk nonton itu, saya syahadatin. Tapi ya saya nggak tahu diucap atau enggak, tapi ya insya Allah kalau saya udah ucap di sampingnya gitu, di samping almarhum, ya insya Allah almarhum juga mungkin di dalam hati juga mengikuti kembali gitu percakapan ucapan saya gitu, sampai akhirnya pelan-pelan nafasnya mulai hilang dan tutup mata gitu. Nenek saya tuh histeris waktu itu kan, saya sempat bingung, bingung nih harus ngapain gitu. Akhirnya saya dengan cepat dan langsung keluar rumah gitu. Waktu itu kondisinya hujan ya, saya langsung ke depan rumah, ada tukang parkir gitu, memang sudah kenal gitu ya, udah kayak dianggap keluarga sendiri gitu ya. Saya samperin tapi nggak ada orangnya. Lalu saya pindah ke tetangga saya. Saya bilang ke tetangga saya, "Pak, kakek saya nggak sadarin diri gitu segala macam." Langsung deh sama tetangga saya langsung panik, langsung nyamperin rumah saya. Pas dicek, tanya kan kayak di apa namanya, kayak di apa sih itu namanya, dicek kan ininya apa tuh namanya, nadinya gitu dicek, jantungnya dicek gitu loh, biar mungkin sadar atau enggak gitu kan. Sampai akhirnya terucap tuh dari tetangga tersebut, dari tetangga saya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Situ saya sadar gitu, oh saya baru aja kehilangan orang gitu, kehilangan keluarga saya gitu. Dan saya menyaksikannya sendiri gitu. Esokan harinya, jadi malam-malam tuh warga udah pada datang, udah pada nyiapin kafan gitu, udah dikafanin gitu. Dan saya waktu itu malam itu saya tidur bareng sepupu saya nih. Sepupu saya datang dan nginep berapa hari gitu kan, namanya taksiah gitu ya. Saya tidur. Keesokan harinya akhirnya kakek saya dimakamkan di tanah kusir. Dan karena waktu itu dari keluarga saya gitu, saya laki-laki ya, maksudnya saya karena nggak tahu ya sistemnya gimana, tapi karena orang tua saya sudah cerai gitu ya, maksudnya, dan kakek nenek saya itu punya anak itu perempuan doang gitu, dan saya yang paling tua gitu loh, maksudnya dalam keluarga tersebut gitu. Akhirnya kan ayah saya sempat datang juga gitu loh. Saya akhirnya yang turun ke lahat tuh ya, saya menguburkan jenazah almarhum, turun bersama dengan dua sebetulnya saya sebutnya abang saya gitu, orang terdekat gitu ya. Lalu saya mengazankan, mengkomat gitu, ikomah gitu maksudnya. Lalu dikubur juga gitu loh. Maret itu memang agak yang main hektik gitu ya. Dan juga setelah kakek saya dikuburkan gitu, saya sempat pulang ke rumah, keluarga lagi ngumpul, lagi takziah gitu ya, untuk menyenangkan keluarga saya juga gitu, terlebih nenek saya yang merasa sangat kehilangan gitu. Dan keesokan harinya saya ingat banget, itu baru banget pertama kalinya diterapkan sekolah online, besoknya banget gitu. Oke deh, berlanjut lagi ya ke bulan April. Bulan April itu bisa dibilang itu mungkin cukup menyenangkan bagi saya gitu ya. Kenapa? Karena waktu itu udah mulai COVID gitu ya, PPKM diterapkan, kita di rumah saja, nggak bisa keluar rumah gitu, dan pokoknya strict gitu loh, peraturan pemerintah gitu banyak. Itu
saya jenuh di rumah. Saya juga yakin kalian semua juga jenuh gitu di rumah gitu loh, karena gimana ya siapa gitu yang nggak jenuh gitu di rumah terus gitu nggak ngapa-ngapain gitu ya. Tapi saya kepikiran gitu ya, kalau ini sekolah online gitu, saya butuh yang namanya internet. Jadi saya ngasih tahu ke ngasih sebutannya saran gitu, ngasih saran ke ibu saya, mah ini kira-kira kita pasang wifi aja, jadi biar insya Allah bisa hemat lah gitu loh, nggak perlu beli data, nggak perlu beli apa, kita di rumah aja kan, jadi kita mending masang wifi. Dan jujur ya, saya sendiri kaget gitu, karena pernah dipasang gitu loh, itu pasang wifi, udah pasang wifi dan saya gunakan itu untuk sekolah online. Tapi waktu itu juga teman saya nge-nelpon saya, halo gitu, TB main game online yuk gitu. Gue gimana ya, terus ya itu saya kepikiran gitu, kayak kan ini baru pasang wifi ya, ayo aja kali ya, wah gasken gitu loh. Ya udah akhirnya kita saya dan teman-teman saya main game. Waktu itu main GTA SA MP. Seharian itu main aja tuh. Dari pagi ketemu pagi itu saya ya memang nggak sehat ya memangnya, tapi kayak gimana ya, muncul lah jiwa-jiwa muda gitu loh maksudnya. Itu benar-benar ikonik gitu ya, benar-benar seru gitu. Dan ya saya benar-benar senang waktu itu gitu loh. Lanjut ke chapter 5 ya, bulan Mei. Bulan Mei itu menjadi bulan yang menurut saya ya mungkin stagnan aja sih sebenarnya. Karena di akhir bulan itu saya ulang tahun kan gitu loh. Tapi di bulan Mei itu saya merasakan ya, waktu itu bulan Mei itu kalau nggak salah 2020 tuh Lebaran tuh di pertengahan Mei, dan saya berpuasa gitu kan, seperti biasa di zaman COVID ini. Dan kita udah mulai menerapin GoFood gitu segala macem, Zoom itu udah jadi kebiasaan gitu. Pokoknya udah mulai kerasa kehidupan itu apa ya, udah beda gitu loh dengan yang normal gitu. Memang sih awal-awalnya tuh butuh penyesuaian gitu, tapi lama-lama kayak oh gini gitu loh. Dan secara nggak langsung gitu di masa itu mungkin teman-teman sekalian yang punya kucing gitu ya, pas masa COVID itu mungkin udah mulai punya hubungan batin yang erat banget gitu ya sama hewan peliharaan sendiri gitu ya. Mungkin apa ya, karena keseringan bareng dengan hewan peliharaan masing-masing gitu, maksudnya main mulu gitu ya, maksudnya dengan hewan-hewan hewan-hewan peliharaan masing-masing gitu. Jadinya ya itulah jadi kayak udah dianggap bukan hewan peliharaan lagi gitu, udah kayak best friend gitu, udah dianggap temen gitu ya. Ya Mei itu adalah zaman-zaman Lebaran pertama kali COVID ya. Dan juga itu Lebaran apa ya namanya? Oh ya, saya juga mau cerita gitu. Lebaran itu waktu itu saya belanja bulanan ya. Waktu itu belanja bulanan gitu. Karena ya gimana gitu, maksudnya udah habis nih, makanan udah nggak ada, di kulkas sudah kosong. Ya terpaksa kita belanja dia. Belanjanya kemana? Ke deket rumah itu ada Superindo. Dan apa namanya, pas itu pertama kali saya keluar rumah. Pas lagi COVID. Saya ingat banget masuk ke dalam Superindo tuh ya, ke supermarket nih, yang biasanya tuh rame banget, padat, itu kosong. Ya benar, kosong. Dalam kurun waktu 2 bulan tuh ya, berapa bulan,
dari saya ke Komifuro sampai yang istilah padat banget, suasana padat, sampai ke Superindo ini, supermarket yang kosong, itu benar-benar shock banget itu loh. Saya naik tuh ke lantai atas Superindo tuh, dan oh my god, itu benar-benar ya mungkin beberapa pembeli doang gitu ya, tapi nggak seramai yang biasa lah gitu. Orang-orang sudah mulai pakai masker gitu segala macem, udah dipakai apa tuh yang termometer ya disebutnya, termometer tuh yang ngecek suhu gitu, termogan. Dan sebenarnya agak relaxing juga ya, agak apa ya sebenarnya, agak enak juga gitu loh, karena gimana ya, kalau teman-teman pernah ngerasain tuh ya, supermarket pas kosong tuh kayak enak gitu loh, maksudnya kayak nggak padat gitu, nggak perlu tabrak-tabrakan keranjang trolinya gitu dengan orang lain gitu, enggak, ini bener-bener kosong gitu loh, kayak cuma berapa orang gitu maksudnya. Wah itu parah banget, itu bener-bener supermarket tuh milik diri sendiri gitu, kayak VIP gitu. Aduh, pulang dari supermarket, kita kayak karena udah jenuh nih di rumah, kita nyoba ini deh, kita nyoba jalan-jalannya kemana? Bayangin saya dari Lebak Bulus nih, dari supermarket Lebak Bulus, jalan-jalannya kemana? Ke Kota Tua ya, naik mobil tuh. Pas kita jalan-jalan ke Kota Tua, itu bener-bener juga kosong, empty, really empty gitu loh. Bahkan kayak daerah Museum Fathahilah aja tuh bener-bener kosong gitu ya. Memang biasanya ada orang-orang menjelang yang mungkin rame, sore-sore tuh rame gitu ya, banyak anak-anak gitu, banyak keluarga datang. Ini enggak, kosong gitu. Saya mungkin saya dulu ada fotonya tapi saya udah hilang ya gitu ya, sayang sih ya. Tapi pokoknya saya ingat itu bener-bener berkesan lah istilahnya. Lanjut ke bulan Juni ya. Bulan Juni itu gimana ya? Sebenarnya bulan Juni itu ya saya kira stagnan aja sih. Tapi enggak, saya baru ingat enggak. Karena di situ zaman-zaman saya mulai menggencarkan untuk belajar naik motor gitu loh. Saya nyoba belajar naik motor. Waktu itu udah mulai sedikit rame lah jalanan lah. Dan apa yang namanya, saya nyoba belajar motor, karena waktu itu saya belum bisa naik motor kan, saya masih kagok gitu, belajar naik motor keliling gitu. Dan saya sempat tabrakan dengan orang lain gitu loh di jalanan ya. Tapi alhamdulillah orangnya nggak kenapa-napa, sayanya nggak kenapa-napa, jadi ya udahlah gitu, lanjut aja jalan gitu. Itu pas saya nyampe rumah, saya bangga banget tuh ya kan, saya kayak Ma, aku tadi bisa naik motor dong gitu, keliling gitu ke jalan raya gitu. Itu udah bener-bener bangga banget gitu loh maksudnya gitu loh. Inget banget ya, kalau sekarang mau naik motor udah kemana-mana. Dulu aja tuh keluar gang rumah nih ke jalan raya, itu panik banget guys, bener-bener nightmare fuel gitu loh, maksudnya kayak takut ketabrak, takut kenapa-napa gitu kan. Iya, itu dulu tuh. Tapi ya alhamdulillah dari bulan Juni itu ya saya belajar juga lah, makin baik gitu loh, naik motornya makin lancar begitu guys. Next to the bulan Juli. Bulan Juli itu apa ya? Bulan Juli itu saya udah mulai lumayan gencar dikit ya naik motor ya, meskipun cuman ke gang-gang gitu ya, maksudnya ke gang-gang daerah lah gitu loh. Jadi nggak kayak jalanan gede gitu, nggak kayak jalan raya gitu, jalanan biasa aja gitu loh. Saya udah mulai gencarin tuh, kayak mulai biasain gitu loh naik motor gitu. Saya ke rumah teman saya naik motor, teman saya ulang tahun, saya samperin naik motor. Iya, itu alhamdulillah ya,
dari situ, dari kejadian itu saya udah mulai lebih confidence nih, lebih pede gitu ya untuk naik motor. Yang biasa saya tuh takut banget gitu ya, bahkan dengan keluar gang aja kan tadi saya bilang itu takut gitu ya. Ini sekarang udah mulai ke gang-gang lain gitu loh, maksudnya ke rumah temen, ke rumah segala macem gitu. Saya mau jajan mau gimana udah mulai gampang lah. Nah, saya sudah mulai bisa dikit-dikit naik motor. Itu bulan Juli saya. Tapi bulan Juli saya ya seperti biasa, saya main online aja sih sebenarnya. Gitu bersama dengan teman-teman saya. Bulan Agustus itu buat saya itu adalah bulan dimana apa ya, yang lumayan agak mengubah saya dikit gitu loh ya. Karena di situ pada bulan tersebut saya diajak bakar-bakaran oleh teman-teman gitu loh. Dan saya tuh jujur aja, saya dulunya tuh kayaknya nggak pernah bakar-bakaran gitu. Baru kali itu saya diajak bakar-bakaran. Saya diajak ke rumah teman saya, bakar-bakaran di sana berenam. Ya terus apa sih namanya? Sampai malam tuh, baru pulang malam. Itu kan saya naik motor ya. Itu saya agak kagok tuh. Saya gini, ini motor, saya pegang Google Maps di tangan kiri. Gas, lihat Google Maps, gas gitu maksudnya. Kalau belum ada cantelan gitu, masih kayak sambil megang gitu loh naik motornya. Saya ke rumah teman saya. Tuh berangkat meskipun agak kagok, tapi alhamdulillah saya selamat gitu ya. Enggak tabrakan, enggak jatuh gimana gitu ya. Alhamdulillah aman-aman saja. Nah, sampai rumah makan tuh. Karena keadaannya waktu itu habis Idul Adha guys, habis Idul Adha 2020 kan bulan Agustus kalau nggak salah ya. Jadi daging bekas, ya itu bukan daging bekas ya, daging hasil dari kurban tersebut kayak akan dibagiin gitu ya. Teman saya dapat jatah, kita bakar-bakar aja lah gitu maksudnya. Setuju nih, ya udah bakar-bakaran. Di situ. Dan bulan Agustus itu saya mulai menemukan game baru namanya Valorant. Baru rilis tuh waktu itu, baru berapa bulan. Jadi pas waktu itu saya diajak teman saya ajak main game Valorant. Main Valorant awalnya saya ogah-ogahan tuh, nggak mau, tapi karena ditekan terus gitu ya, wah ya udah main. Tepat tanggal 18 Agustus 18 atau 8 Agustus ya, pokoknya 8 dah. Agustus itu saya mulai main Valorant pertama kali ya, Agustus 2020. Dan saya ketagihan main. Baru kayak awalnya mah ogah-ogahan gitu, kayak seru juga nih game gitu. Udahlah main tuh sampai ketagihan tuh. Aduh, parah dah. Bener-bener kali ini bukan ketemu pagi lagi nih, memang udah pagi ketemu besok malam gitu maksudnya gitu, baru istirahat. Tidak sehat memang, tapi ya sudahlah gitu dulu. Sudah dulu gitu maksudnya. It's the past. Itu bulan Agustus saya. Lanjut ke bulan September guys ya. Bulan September itu nothing special lah, maksudnya kayak gitu-gitu aja sih lebih tepatnya gitu. Saya bermain Valorant, saya pokoknya main online lah sama temen gitu loh. Terus juga masih di rumah gitu. Paling ya waktu itu keluar, sempat jalan-jalan ke Gandaria City gitu untuk ngilangin jenuh gitu ya. Karena bener-bener udah kayak udah kehilangan apa ya, udah ngerasa kayak kayak keluar dari gua tuh, bener-bener kayak oh my god gitu maksudnya. Aduh, sekali-sekali kayak jalan-jalan gitu maksudnya gitu. Kayak diajak ke mall, cuci mata gitu segala macem gitu, kayak wah gitu, lihat-lihat gitu kan, banyak gitu segala macem, enak tuh. Pulang udah gitu doang. Beli apa, cuma makan doang di sana. Ya itu tadi bulan September ya. Dan bulan September tuh waktu itu saya lagi
ada tugas prakteknya tuh disuruh bikin cangkok. Oke. Awalnya saya kira kayak ya udah nyangkok doang gitu, tapi lama-lama saya mikir kayak susah gitu kayaknya. Bukan susah sih, sayanya aja males gitu. Saya males untuk untuk menyangkok tanaman saya gitu. Akhirnya saya nunda gitu, ketunda, dan juga udah deadline. Waduh, gimana nih ngumpulin apa? Saya akhirnya nyari YouTube, nemu nih YouTube, download videonya, saya bikin laporannya lah seadanya saya kirimin, taruh di Google Classroom. Udah deh, nggak tahu lah gimana nasibnya gitu lah maksudnya, tapi yang penting ya udahlah gitu. Ya salah juga sih saya sih, cuma ya udahlah gitu maksudnya. Oke. September, Oktober bayangin guys, saya disuruh jadi ketua pelaksana LDKS. Ya, oke. Ketua pelaksana LDKS dalam berapa lama dikasih tahunya tuh baru seminggu sebelumnya. Saya nggak lihat berita gitu, teman saya ngasih tahu, telepon, siap-siap ya, minggu depan ada LDKS. Langsung saya buru-buru buka Google Meet, infoin ke eskul saya, teman-teman, hari ini minggu depan ada LDKS, ikut ya. Langsung tuh, wah, saya dalam kurun waktu seminggu tuh udah bingung tuh, aduh gimana gitu ya, harus natar adik kelas gitu maksudnya kan kalau LDKS kan ya, kayak aduh gimana nih, harus gimana gitu kan. Saya sendiri pun gak jago natar gitu. Saya bentuk tuh timnya tuh tadinya 3 orang gitu ya, teman saya. Saya bilang kayak ini kita LDKS minggu depan, kita siapin semuanya, siapin dress code, siapin acaranya, H-2 udah jadi. Kita punya waktu 4 hari, 5 hari lah ya, dibikin tuh ya. Itu bener-bener mepet banget cuy. Kita nginfoin ke adik kelas, nanya-nanya ke kita ladenin gitu kan ya. Ya sampai pada akhirnya alhamdulillah hari H lah terjadi, LDKS dimulai. Tapi alhamdulillah ya lancar-lancar saja teman-teman ya, maksudnya tidak ada kendala gitu maksudnya. Intinya semuanya senang lah gitu, bersenang-senang kita juga gitu. LDKS itu kan memang kalau buat beberapa orang LDKS itu kan marah-marahan ya, maksudnya natar gitu. Tapi jujur aja, saya dan ketua ekskul saya ini ya, sebagai aku ketua pelaksana LDKS itu nggak bisa marah aja. Maksudnya nggak bisa natar gitu, nggak tegas-tegas banget gitu. Jadi kayak bayangin aja, lembaga dasar kepemimpinan siswa tau ngapain? Main Among Us cuy. Aduh ya, 2020 tuh zamannya Among Us tuh. Itu kalian harus camkan, itu harus catat ya. Oke. Oke, sekarang kita lanjut kemana? Bulan ke-11, November itu adalah bulan-bulan dimana COVID itu mulai nggak kerasa ya. Maksudnya kayak COVID itu masih ada, peraturan itu masih ada, PPKM masih ada, larangan masih ada, tapi kayak nggak kerasa, nggak terlalu strict gitu loh maksudnya. Jadi kayak saya juga mulai bolak-balik rumah teman saya waktu itu ya, karena bosan di rumah kan. Jadi saya main ke rumah teman saya. Di sana kita minum waktu itu susu Milku ya. Bukan promosi ya, sama minuman Tenggo, bukan promosi juga. Dan ingat banget, setiap kali kita pengen minum ada kode sendiri gitu loh. Kita angkat telepon, kita nelfon nih, ting. Halo B, halo Rik, Trinken. Oke siap. Trinken itu adalah bahasa Jerman, artinya minuman.
Ya artinya kita minum gitu loh, maksudnya minum, tapi bukan minum yang macam-macam guys, yang jangan salah paham ya. Kita minum ya itu aja, milku. Kita minum milku, minum tenggo, udah seneng gitu loh, maksudnya sambil ngobrol-ngobrol, sambil bicarain kehidupan tentang sejarah segala macam. Ya itu yang saya lakukan dulu. Baru pulang tuh jam pagi-pagi lah pokoknya. Ini saya berangkat ke rumah teman saya jam 11, 12, pernah jam 2, pulangnya jam 6. Makan bubur di sana, nyampe rumah tidur gitu loh. Gitu aja gitu loh maksudnya. Itu bulan November saya ya, maksudnya siklusnya gitu aja. Tetap saya masih main game online dan ya gitulah maksudnya. Bulan November saya juga mulai main Minecraft lagi sama teman-teman ya. Sebenarnya main Minecraft tuh udah mulai tuh dari bulan September ya. Tapi November juga mulai intens lagi gitu loh. Kita bikin world Minecraft gitu loh. Ya main bareng dengan teman-teman. Terakhir banget yaitu bulan Desember. Teman-teman, bulan Desember itu adalah bulan ya good days terakhir lah untuk 2020 gitu. Maksudnya kayak meskipun saya dari pas Desember tuh sempat nge-recall kembali, sempat ngingat-ngingat kembali gitu ya. Ini 2020 nih udah hektik banget gitu ya, banyak banget gitu kejadian gitu loh pas 2020 ini gitu loh. Mulai dari COVID itu keluarga saya meninggal, ada yang apa ya namanya, ada yang 24/7 main game online gitu ya. Itu mulai nge-recall kembali gitu loh. Dan waktu itu Desember 2020 adalah pertama kalinya saya ke Peak. Dan so far itu yang pertama kalinya saya pertama kali saya nge-Peak. Saya ke Peak lah istilahnya, Pantai Indah Kapuk. Niatnya waktu itu pengen lihat hutan mangrove gitu loh di sebelah Peak gitu ya. Bareng keluarga gitu maksudnya. Bulan Desember 2020 yang saya ingat gitu, yang saya masih saya sebutannya masih saya yang masih inilah di pikiran saya lah gitu. Itu jadi nostalgia jadinya kan. Bulan Desember juga jadi bulan saya mulai ambis gitu ya, berambisi gitu loh. Waktu itu saya kan main Minecraft gitu dengan teman saya. Lalu ekskul saya mati. Aduh, gimana cara ngehidupinnya? Bingung kan? Gimana kalau kita belajar ekskul, ngasih materi ekskul menggunakan wadah Minecraft. Good idea. Kita bikin tuh kan kayak tim khusus pembuat builder Minecraft gitu untuk ngebangun dunia Minecraft tersebut gitu ya. Dan alhamdulillah banyak banget yang udah jadi gitu ya. Saya pun bangga banget itu sama teman-teman saya yang udah bikin gitu segala macam di world Minecraft tersebut gitu loh. Tapi sayangnya worldnya hancur. Maksudnya bukan hancur, udah hilang gitu loh maksudnya. Ada di drive tapi belum saya nyoba kembali gitu ya. Ya itu saja guys ya dari seri TB Talks hari ini. Ya lumayan ya, ini udah hampir 40 menit gini saya ngerekam ini. Saya harap ya teman-teman suka gitu loh. Tapi sekarang saya akan memberikan pertanyaan gitu kepada teman-teman gitu ya. Saya akan nyoba untuk melakukan ini demi saya bisa mengengage teman-teman gitu loh, lebih banyak gitu, bisa berinteraksi dengan teman-teman. 2020 tuh yang berkesan apa sih buat kamu? Coba tulis di komen bawah. Aku penasaran loh, beneran. Lalu apakah ada hal-hal yang menarik? Apakah ada hal-hal yang sedih gitu, menyedihkan gitu, buruk gitu? Tapi bagaimanapun juga life goes on gitu loh maksudnya ya.
Jadi buat teman-teman mungkin kayak saya nih, saya jujur aja saya masih pengen untuk kembali ke 2020 gitu loh ya. Ya bersabar ya, semoga insya Allah suatu saat nanti suatu semua kenangan-kenangan yang seru gitu buat kalian, misalkan ke Ancol, ke Dufan segala macem, itu bisa kembali lagi, bisa bisa kalian rasakan lagi dalam bentuk yang berbeda. Maksudnya kalau misalkan mungkin belum terjadi, semoga saja bisa kalian nikmatin lagi dalam bentuk yang berbeda gitu loh maksudnya. Kalau misalkan kalian belum sempat ngeliat ke SeaWorld, kalian bisa ke TMI, atau kalau kalian belum sempat kemana ya, kalau kalian belum sempat ke Bandung, bisa liburan ke Puncak gitu segala macam ya. Teman-teman, saya TB ingin mengucapkan terima kasih telah menonton sampai sini ya. Jujur ini sangat berarti kalau kalian udah nonton sampai sini. Dan kalau buat kalian yang, saya harap seri TB Talks ini bisa terus berlanjut, bisa entertain kalian, bisa membuat kalian relax gitu. Dan mungkin kedepannya saya akan menjadi lebih baik, menjadi lebih bisa engage viewers, bisa berinteraksi dengan viewers lebih banyak gitu ya, dengan kalian semua. Ya itu saja guys, ya. Saya ucapkan ya terima kasih banyak sekali lagi. Saya harap kalian semua baik-baik saja, sehat-sehat selalu gitu. Semua permasalahannya dimudahkan gitu ya teman-teman ya. Bagi yang sedang sedih, bagi yang sedang kesal gitu, punya masalah, saya akan terus doakan dipermudahkannya segala urusannya teman-teman ya. Amin. Ya pokoknya kalau kalian lagi down, lagi apa ya, ingat aja gitu ya, I'm proud of you. Saya bangga sama kalian gitu maksudnya ya. Buat yang nonton, yang lagi tiduran ya, semoga nyenyak gitu lah tidurnya, bisa bisa relax, bisa inilah maksudnya, bisa ya bisa nyaman lah gitu lah. Maaf guys, saya tadi belum tidur lagi gitu, tadi bangun subuh, belum sempat tidur lagi, nanti mau kuliah. Ya itu saja guys, terima kasih telah ngikutin ya. Sampai sini videonya. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe teman-teman ya. Oke. All your help is very valuable to me. Terima kasih banyak teman-teman, dan goodbye, see you tomorrow.